Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nuansa Islami, dan salam sejahtera untuk kita semua yang menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palestina dikenal dengan buminya para nabi dan melahirkan para ulama besar dalam Islam yang karya-karyanya hingga saat ini terus dipelajari, dibaca, dan didiskusikan oleh banyak orang. Tentunya wilayah Palestina saat ini memiliki nama-nama yang beda sebelum lahirnya negara bangsa. Misalnya wilayah Palestina di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam dan setelahnya dinamakan Syam. Sedangkan pada wilayah-wilayah tersebut populer juga dengan sebutan Damaskus di era dinasti Umayyah dan setelahnya. Sehingga nama Palestina belum populer seperti sekarang. Berikut ini beberapa para ulama besar yang berasal dari Palestina. 1. Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Al-Matlabi Al-Hashimi Al-Qurasyi adalah ulama besar yang lahir di Gaza, Palestina. Dalam Manaqib Asy-Syafi'i Jilid 1, halaman 73, Al-Baihaqi menceritakan bahwa Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan bahwa beliau berasal dari Gaza. Imam Syafi'i berkata yang artinya, "Aku lahir di Gaza tahun 150 Hijriah, dan aku dibawa ke Makkah sedang umurku saat itu adalah 2 tahun. Salah satu ilmu yang dikuasai oleh Imam Syafi'i adalah ilmu syair, sehingga termaktub dalam Mu'jam Al-Buldan Jilid 2, halaman 202, syair beliau tentang kerinduannya kepada tempat kelahirannya, yaitu, "Dan aku merindukan tanah Gaza meskipun rahasia mengkhianatiku setelah perpisahan. Tuhan mengairi tanah itu, jika aku dapat menemukan tanahnya, maka kelopak mataku akan memerah karena kerinduan yang sangat besar." Al-Qadi Iyad dalam Tartibul Madarik wa Takribul Masalik Jilid 3, halaman 179 menceritakan suatu hari seorang kadi pemerintah Abbasiyah, Harun bin Abdullah Az-Zuhri bermalam di kediaman Imam Syafi'i di Gaza. Kala itu Imam Syafi'i sudah masyhur dan dikenal banyak orang. Malam itu beliau sedang menulis kitab. Harun pun bertanya, "Engkau membuat dirimu lelah, begadang, membuang-buang minyak, dan menulis buku-buku yang bertentangan dengan mazhab masyarakat Madinah. Siapakah yang akan meliriknya?" Imam Syafi'i menjawab, bahwa ijtihadnya berbeda jauh dengan gurunya Imam Malik bin Anas, dan beliau yakin suatu hari apa yang dituliskannya akan bermanfaat bagi banyak orang. 2. Ibnu Qudamah. Abdullah bin Ahmad bin Qudamah bin Mikdam Al-Maqdisi adalah seorang pemimpin dan pembesar mazhab Hanbali yang karyanya menjadi pedoman dalam mazhab tersebut, yakni Al-Muqni. Beliau lahir pada tahun 541 Hijriah di Jamain desa di Nablus, sebuah kota di bawah otoritas Palestina di tepi barat. 3. Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan atau Ahmad bin Husain bin Ali bin Arsalan Al-Maqdisi lahir di Ramallah, sebuah kota di pusat tepi barat Palestina tahun 777 Hijriah. Beliau merupakan salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Setelah tinggal di Ramallah, beliau pindah ke Al-Quds dan disemayamkan di sana. Karya yang pernah ditulisnya adalah Syarah Sunan Abi Dawud, Safwa Zubat fi Matan Zubat beserta syarahnya, juga syarah-syarah terhadap kitab hadits lainnya selain Sunan Abi Dawud. Ibnu Ruslan dikenal sebagai orang yang dikabul doa-doanya, tidak memakan makanan yang haram, tidak berkata kasar dan kotor, dan suka menghidupkan malamnya dengan berdoa dan istighfar. 4. Ibnul Muflih. Ibnu Muflih atau Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Muflih. Beliau lahir di Ramin, sebuah desa di timur laut tepi barat Palestina tahun 816 Hijriah dan wafat pada 884 Hijriah. Beliau adalah ahli fikih mazhab Hanbali, dan pernah menjadi hakim di Damaskus beberapa kali. Di antara karya-karyanya adalah Syarhul Muqni fi Fiqhil Hanbali, Mirkatul Wusyul ila Ilmil Usyul, dan Al-Maqsad Al-Arsyad fi Tarjamah Asy-Syahbe Al-Imam Ahmad. 5. Ibnu Wasif Al-Ghazi. Muhammad bin Al-Abbas bin Wasif Al-Ghazi dikenal sebagai Asy Syaikh Al-Musnid Al-Kabir. Beliau merupakan ulama ahli hadits dan fikih dalam mazhab Maliki, sebagaimana penuturan Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala Jilid 12, halaman 345. Di antara guru-gurunya adalah Al-Hasan bin Al-Faraj Al-Ghazi, Muhammad bin Al-Hasan bin Katibah Al-Asqalani. Murid-muridnya di antaranya adalah Abu Sa'ad Al-Malini dan Muhammad bin Ja'far Al-Mayamasi. Ibnu Wasif Al-Ghazi wafat pada tahun 372 Hijriah pada usia lanjut. 6. Zainuddin Yahya bin Alwi Al-Hadrami Al-Andalusi. Beliau memang tidak lahir di Palestina, akan tetapi beliau menghabiskan sisa hidupnya di Gaza, wafat dan disemayamkan di sana.
sebagaimana penuturan Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam Jilid 14, halaman 335, Zainuddin Yahya bin Alwi merupakan ulama ahli qiraah, ahli bahasa, sastra dan juga ahli hadis. Beliau sering mengadakan kunjungan ke berbagai negara untuk bertemu para ulama di Mesir, Damaskus, Naisabur dan Gaza. 7. Syamsuddin Muhammad bin Khalaf Al-Ghazi. Muhammad bin Khalaf bin Kamil bin Athaillah, dikenal dengan julukan Syamsuddin, lahir di Gaza pada tahun 616 Hijriah dan bermazhab Syafi'iyah dan menguasai kitab karya Imam Ar-Rafi dan juga Al-Matlab karya Ibnu Rifah. Muhammad bin Khalaf dikenal sebagai ahli ibadah, lemah lembut dan baik hati. Ia menulis sebuah karya yang berjudul Maidanul Fursan fil Fiqh sebanyak 5 jilid. Tokoh ini wafat di Kairo pada malam Ahad, 24 Rajab tahun 770 Hijriah. 8. Syamsuddin bin Al-Ghazi. Syamsuddin Abul Ma'ali Muhammad bin Abdurrahman bin Zainal Abidin Al-Amiri Al-Ghazi, lahir pada 1096 Hijriah di Gaza dan wafat pada 1167 Hijriah di Damaskus. Beliau seorang ahli sejarah dan ahli fikih mazhab Syafi'i, juga seorang mufti Syafi'iyah di Damaskus. 9. Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi adalah seorang ahli sejarah yang memiliki karya monumental berjudul Al-Kawakib As-Sairah bi Ayan Almi Petik Terbalik Al-Asiroh, ensiklopedia yang memuat tokoh-tokoh paling menonjol di abad 10 Hijriah. Beliau lahir di Gaza dan wafat di Damaskus. Demikianlah beberapa ulama yang lahir di tanah Palestina. Adapun Ibnu Hajar Al-Asqalani dinisbatkan pada Asqalan atau Askelon, sebuah desa di jalur Gaza yang kini berada dalam otoritas negara Israel, karena nenek moyangnya berasal dari daerah tersebut.